Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, para ustadz, pembina, pengasuh yang saya hormati, marilah kita selalu tidak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah atas semua rahmat nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini Rabu tanggal 11 Januari 2023 kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi relatif sehat. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya, dan kita mampu untuk memanfaatkan kesehatan yang diberikan oleh Allah dengan bagus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, hari ini Pak Akon akan menyampaikan dua hal, terkait dengan sholat, Mas Yan, baik sholat berjamaah maupun sholat sunnah yang banyak dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Ini dalam rangka untuk menambah pengetahuan, menambah pengalaman, sehingga sampai nanti ketika menjumpai ada sesuatu seperti yang akan saya terangkan, yang akan saya sampaikan pada malam ini, tidak terkejut, tidak merasa heran, karena sudah ada ilmunya. Anak-anak yang berbahagia, yang pertama tentunya semuanya berdasarkan himpunan putusan terj, fatwa atau keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang pertama terkait dengan wadam dalam mengikuti sholat berjamaah atau wadam sebagai makmum.
Wadam sebagai makmum. Saya belum berbicara wadam sebagai imam, makmum, berarti ikut sholat. Apa itu wadam? Dalam Islam, dalam majelis tarjih, istilah wadam itu disebut dengan khunsa. Khunsa. Khunsa itu wadam. Wadam itu kira-kira apa? Wadam kira-kira apa? Apa? Bukan LGBT ya. Wadam itu kira-kira apa? Supaya tahu sampean. Kira-kira apa maknanya wadam itu? Wadam itu waria. Waria. Wanita pria. Ya. Orang laki-laki tapi seperti orang perempuan. Atau orang perempuan yang berlaku seperti orang laki-laki. Pokoknya waria itulah. Lanang gak lanang, wedok gak wedok. Nah, ada wadam yang rajin sholat. Rajin sholat. Bahkan ikut sholat berjamaah. Dulu Pak Akwan punya murid SMP Mufan itu seorang waria. Kebetulan rumahnya waktu itu tidak jauh dengan rumah saya, beda kampung. Ketika di sekolah ya kayak gitu, laki-laki tapi kayak perempuan gitu, tapi dianya tidak sampai lulus, drop out. Kalau nggak salah kelas 2 keluar mungkin, kalau nggak salah itu. Saya juga lupa, cuman namanya juga lupa, sudah lama. Kira-kira tahun sampai lahir, bapak sampai muslim baru. Kira-kira sekitar tahun 88 tahun 90. Kira-kira tahun 90-an. 1990. Kira-kira tahun itu. Wah. Karena di sekolahan juga ada sholat jamaah, ya ikut sholat. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, dijawab oleh majelis tarjih, maksudnya wadam ini kalau ikut sholat jamaah, dia ikut saf laki apa saf perempuan gitu deh. Ya. Kalau yang terkenal di TV-TV itu artis kita itu namanya siapa? Siapa? Yang sudah sepuh sekarang. Kalau nggak salah kemarin sudah meninggal mungkin. Yang siapa? Lupa saya. Ya? Dorjo. Sudah meninggal kan ya? Beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan lah. Dorjo itu kan laki-laki yang menyerupai perempuan ya. Bahkan di media sosial itu operasi kelamin. Ya, itu ya, Dorjo. Nah, bagaimana yang seperti itu?
di dalam tarjih, kalau ada wadam, ada waria, kemudian dia rajin sholat, ikut berjamaah, apakah dia ikut sofnya perempuan apa sof laki-laki? Kalau sof laki-laki kan di depan ya, di depan, ya artinya kumpul dengan laki-laki. Kalau ikut sof perempuan ya berarti berjajar bersama dengan jamaah perempuan. Nah, itu ada pertanyaan dari seseorang, maka Majelis Tarjih telah menjawab. Persoalan wadam atau dalam bahasa Arabnya khunsa, dalam hukum digolongkan pada hal yang muskir. Muskir itu yang sulit, muskir itu yang ragu-ragu, yang ragu. Nah, pemecahannya diserahkan kepada dominasi. Artinya dominasi itu kalau dia itu dalam kepribadiannya didominasi laki atau dominasi perempuan. Ini kecenderungannya laki, berarti ya ikut soft laki-laki. Kalau gaya dan sifatnya banyak didominasi gaya dan sifat perempuan, ya berarti dia mengikuti soft perempuan. Ini dari segi sifatnya. Tapi dari segi fisiknya, ya tentunya tidak ada orang itu punya kelamin dua, mesti kelaminnya satu, laki atau perempuan. Hanya sifat kecenderungannya itu ada yang kelaminnya laki-laki tapi kecenderungannya seperti orang perempuan, namanya waria, wanita pria. Tapi dari segi fisiknya kita kan nggak tahu. Ada teman kita misalnya yang wadam seperti itu, masa aku ndelok kelaminmu apa kon nggak mungkin kita gitu. Kita yang tahu hanya apa? Kita hanya melihat bagaimana sifat-sifatnya orang ini, cenderung didominasi laki-laki apa kecenderungan dominasi perempuan. Itu aja yang kita tahu. Nah, dari situ anak sekalian, maka ini secara fisik dan psikis, kalau kecenderungannya itu didominasi fisik dan psikisnya wanita, ya digolongkan wanita. Tapi kalau kecenderungannya baik fisik maupun psikisnya itu pria, maka digolongkan pria. Cuma di sini tidak disebutkan bagaimana kalau jadi imam, belum disebutkan. Ya, ini kalau jadi makmum. Artinya jadi makmum itu kalau makmumnya itu 2 orang, sholat jamaahnya 2 orang, 1 imam 1 makmum, tidak terlalu sulit. Tapi kalau makmumnya tadi orang banyak, berarti yang makmum laki-laki ada banyak orang, yang makmum perempuan juga banyak orang, maka orang seperti ini, wadam seperti ini, ikut barisan, ikut soft laki apa ikut soft perempuan. Nah, kembali adalah secara fisik orang ini didominasi apa? Psikisnya, psikologinya, kejiwaannya juga didominasi oleh apa? Andai kata secara fisik laki-laki,
secara fisik laki-laki, tapi secara psikis kejiwaannya itu cenderung seperti orang wanita, maka yang seperti itu bisa jadi dia ikut barisan soft wanita. Nah, cuman saya bacakan lebih jauh dulu. Dan sebaliknya tadi, kalau kecenderungannya dan didominasi pada psikis serta dominasi psikisnya itu adalah pria, ya digolongkan pria. Demikian pula dalam sholat, kedudukannya sama dengan kedudukan yang atas tadi. Jadi kalau ada orang wadam mengikuti sholat berjamaah, maka dia ikut shaf di mana, maka kecenderungannya didominasi oleh pria atau wanita. Kalau didominasi oleh pria, maka meskipun katakanlah gaya bicaranya keliak-keliak kayak wedok, ya, tapi dia masih cenderung seperti laki-laki, berarti dia masih ikut shaf laki-laki, gitu ya, waria. Tapi kan ada orang itu kan ada yang waria itu gak nemen, ya, ada orang waria itu gak nemen. Misalnya cuma ngomong ojo ngono ta. Kalau gitu ya, tapi wajahnya, fisiknya masih seperti laki-laki, maka dia kalau sholat berarti juga ikut shafnya laki-laki. Tapi kalau sudah dominasi perempuan, meskipun dia laki-laki, seperti Dorjo yang dulu almarhumah, yang dulu memang laki-laki, sebelum dia operasi kelamin juga cenderung sifat gayanya seperti orang perempuan, tapi aslinya adalah laki-laki. Maka seperti itu berarti apa? Karena kecenderungannya didominasi oleh perempuan, maka dia kalau sholat berarti shafnya ikut shaf barisan perempuan. Dan masih banyak orang-orang waria yang seperti yang kita jumpai di tempat-tempat lain, apakah di kampung kita atau mana, mungkin juga masih ada orang-orang yang semacam itu. Kalau tadi saya contohkan, saya punya murid waktu itu yang kayak waria gitu, tapi anaknya laki-laki. Tapi setelah dewasa saya pernah bertemu juga, ya seperti waria itu. Artinya apa? Secara fisik dominasinya dominasi wanita, meskipun aslinya dia seorang laki-laki. Oke. Itu yang pertama, yang kaitannya dengan banyak hal terkait dengan masalah sholat. Nih. Kemudian yang berikutnya anak-anak, kaitannya dengan sholat sunnah. Beberapa waktu yang lalu Pak Afwan pernah menyampaikan terkait dengan sholat tasbih. Pernah saya sampaikan? Pernah ya? Cuman sholat tasbih waktu itu saya sampaikan kita tidak perlu mengerjakan. Nah, sekarang ini perlu saya bacakan beberapa keputusan dari Majelis Tarjih. Ada sebuah pertanyaan begini: bagaimana bunyi hadis sekaligus kedudukannya ini kok tidur pindah turu? Nah, bagaimana mendudukan hadis tentang sholat tasbih? Dulu Pak Afwan pernah menyampaikan, bahkan saya contohkan, ada umat itu, ada orang Islam itu yang diperintahkan oleh Allah tidak dikerjakan, tapi perintah yang tidak jelas malah dikerjakan.
Satu diantaranya contohnya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih itu biasanya dikerjakan pada saat Rebo Wekasan, Rebo Pungkasan. Rebo Wekasan itu Rebo terakhir di bulan Safar. Masih ingat bulan Safar itu bulan berapa? Lali. Bulan Safar itu bulan keberapa? Bulan kedua. Bulan pertama adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumatil Awal, Jumatil Akhir. Sekarang ini Jumatil Akhir. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lah, Rabu yang terakhir di bulan Safar itu ada yang meyakini itulah yang namanya Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu Rebo Pungkasan, Rebo yang terakhir di bulan itu. Lah, dalam pelaksanaan Rebo Wekasan itu biasanya juga dilakukan sholat tasbih. Ada menganggap bahwa sholat tasbih itu termasuk sholat tobat, sholat taubah, sholat bertobat pada Allah. Lah, ada hadisnya di sini telah diterjemahkan, terjemahnya begini, nanti tolong perhatikan baik-baik. Hadis tentang sholat tasbih yang dimaksud adalah sebagai berikut. Dari Ikrimah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis tentang masalah sholat tasbih. Benar enggak? Nanti ada keterangannya. Ini saya bacakan dulu biar sampean paham. Sehingga nanti kalau menjumpai ada berita di masjid, di musola yang dekat kampung sampean, kemudian mengajak sholat tasbih dan sebagainya, sampean tidak kok sholat tasbih macam-macam. Nanti sudah Pak akan terangkan. Termasuk Jalan Sedayu itu, ya, itu adalah biasa melaksanakan Rebo Wekasan dan mengadakan sholat tasbih. Biasanya dilaksanakan setelah sholat maghrib sampai dengan isya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, pamanku, aku ingin memberikan kepadamu, aku benar-benar mencintaimu, aku ingin engkau melakukan 10 sifat. Jika engkau melakukannya, Allah akan mengampuni dosamu. Ini kenapa di situ dikatakan sholat bertobat. Kalau melaksanakan sholat ini berarti Allah akan mengampuni dosanya. Benar enggak? Nanti ini masih saya bacakan aja dulu. Baik yang pertama dan yang terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Artinya dosa yang pertama sampai terakhir, dosa yang dulu sampai dosa yang paling baru akan diampuni oleh Allah. Ini punya hadis. Nah, yang kecil maupun yang besar, artinya dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. 10 sifat adalah yang dimaksud sapa sing nglakoni 10 sifat Rasulullah. Wahai pamanku Abbas, Ibnu Abbas, aku pesan pada kamu, kalau engkau mau melaksanakan 10 sifat saya, gitulah, maka kamu akan diampuni dosamu, baik dosa yang awal sampai akhir, dosa yang terdahulu sampai yang baru, dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Ini 10 sifat itu adalah engkau melaksanakan sholat 4 rakaat. Engkau melaksanakan sholat 4 rakaat. Engkau baca dalam setiap rakaat surat Al-Fatihah dan surat. Apabila selesai membacanya di rakaat yang pertama dan engkau masih berdiri, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kalau nanti kalau saya tanya bisa menjawab. Ya, sholat 4 rakaat. Rakaat
yang pertama setelah baca Al-Fatihah dan baca surat seperti biasa. Lalu setelah itu masih berdiri, lalu membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 15. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 15 kali. Itu masih rakaat pertama. Kemudian rukuklah dan bacalah doa tersebut 10 kali. Begitu Allahu akbar rukuk, membaca doa tasbih tadi itu Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Ini contoh bahwa sholat tasbih itu, ya. Ini ketika sedang rukuk kemudian sujudlah, bacalah doa tersebut 10 kali. Jadi setelah rukuk ya itidal, sujud juga membaca Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar juga 10 kali. Nah, nanti keterangannya. Kemudian ya ini ya, bangkitlah dan sujud dan bacalah 10 kali. Ya. Itulah 75 kali dalam setiap rakaat. Dihitung ya. Waktu berdiri 15 kali. Waktu rukuk 10 kali, berarti berapa? 25. Waktu sujud 10 kali 35. Kemudian berdiri berarti apa? Duduk 10 kali berarti berapa? 45. Kemudian sujud lagi berapa? 10 kali berapa? 55. Ya. Kemudian tadi belum saya sebut waktu itidal 10 kali. Berapa kali berarti? 65. Masih ada kurang satu. Nah, sebelum bangkit itu baca lagi sebelum bangkit dari sujud 10 kali, genap 75 kali. Satu rakaat membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 75 kali. Oke. Saya lanjutkan masukkan keterangannya. Ya. Dalam setiap rakaat dan lakukanlah hal tersebut pada 4 rakaat. Jadi 4 rakaat berarti 75 kali 4. Berapa? 150 kali 2 berarti 300 kali membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika engkau sanggup untuk melakukannya 1 kali dalam setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak, maka lakukanlah 1 kali sepekan. Nek sanggup sholat kayak gitu 4 rakaat baca Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu 75 kali dalam 1 rakaat berarti 4 rakaat 300 kali. Nek sanggup lakukanlah setiap hari. Nek gak sanggup lakukanlah sepekan sekali. Berarti apa? Seminggu 1 kali. Dilanjutkan lagi. Jika tidak, maka lakukanlah sebulan sekali. Sebulan sekali. Jika tidak, maka lakukanlah dalam setahun sekali. Nah, setahun sekali itulah biasanya yang dilakukan tadi saya sampaikan apa? Pada saat Rebo Wekasan, Rebo terakhir di bulan Safar. Apakah betul? Nanti ada keterangannya dari Majelis Tarjih. Ya, nih. Jika tidak, maka sekali seumur hidupmu. Loh, coba. Nih iso salat tasbih setiap hari. Nih gak iso seminggu pisan. Nih gak iso saulan pisan. Nih gak iso setahun pisan. Nih gak iso seumur hidup 1 kali. Bagaimana?
Nah, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan At-Tabrani. Keterangannya menurut Majelis Tarjih, biar sama mengerti, itu kan tadi kan jelas ya, salat tasbih itu baca Fatihah apa subhanallahnya berapa kali? 1 rakaat 75 kali. Karena dilaksanakan 4 rakaat berarti 300 kali. Ini iso dilakoni sedino 1 hari sekali, setiap hari. Ini gak iso 1 minggu sekali. Ini gak iso sebulan sekali. Ini gak iso setahun sekali. Dan ini yang biasa dilakukan dalam apa tadi? Rebo wekasan. Ini gak iso seumur hidup 1 kali. Bagaimana pendapat Majelis Tarjih tentang hadis ini? Perhatikan. Hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama akan kesohihannya. Loh. Ya. Menurut Majelis Tarjih, hadis tadi yang saya baca dari awal sampai akhir tadi itu kesohihannya diperselisihkan. Maknanya apa? Berarti hadis itu tidak jelas sahihnya. Paham ya? Karena tidak jelas sahihnya, bagaimana? Nah, maka pendapat yang pertama mengatakan bahwa hadis tersebut sahih li ghairihi, artinya sahih karena dikuatkan yang lain. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, menurut Ibnu Arabi Al-Maliki mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih, ataupun hadis itu juga tidak ada hadis yang hasan tentang masalah sholat ya Fadul Qadir atau istilahnya sholat tasbih tadi itu. Imam Nawawi dalam Majmu' berkata perlu diteliti kembali tentang kesunahan pelaksanaan sholat tasbih tersebut karena hadisnya dhaif. Nah gitu ya. Tadi hadis yang sekian banyak tadi ternyata dinilai oleh Majelis Tarjih itu ada hadis itu hadisnya dhaif. Artinya hadis dhaif itu artinya apa? Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan dasar untuk mengamalkan. Ini dan adanya perubahan susunan sholat dalam sholat tasbih yang berbeda dengan sholat biasa, dan hal tersebut hendaklah tidak dilakukan kalau tidak ada hadis yang menjelaskannya, dan hadis yang menjelaskan sholat tasbih tidak kuat. Ibnu Qudamah menukil riwayat, artinya mengambil sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa tidak ada hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat tasbih termasuk maudhu. Maudhu itu palsu. Maudhu itu palsu. Ya, cari ya. Maudhu itu palsu. Ya. Meskipun pendapat beliau ini agak berlebihan. Ibnu Hajar berkata dalam At-Talkhis bahwa yang benar adalah seluruh riwayat hadis adalah dhaif, meskipun hadis Ibnu Abbas mendekati syarat hasan. Nah, selanjutnya akan tapi hadis itu syadz itu ragu karena hanya diriwayatkan oleh satu orang dan tidak ada hadis lain yang menguatkannya, dan juga sholat tasbih berbeda gerakannya dengan sholat-sholat yang lain pada umumnya. Itulah para ulama yang mensahihkan hadis di atas tidak terlalu ketat dalam menetapkan standar kesahihan hadis seperti itu.
Maka karena adanya dianggap sebagai bagian dari fardhatul amal, sehingga tidak perlu menggunakan riwayat yang sahih mutlak. Artinya fardhatul amal itu karena tidak termasuk perintah yang wajib, ya, maka menurut sebagian ulama tidak menggunakan hadis yang sahih juga nggak apa-apa. Menurut ulama-ulama selain majelis tarjih. Nah, sementara para ulama yang melemahkan hadis tersebut pada umumnya adalah ulama yang menetapkan persyaratan yang cukup ketat dalam mensahihkan suatu hadis. Nih, maka ya, kesimpulan dari majelis tarjih, ya, kesimpulannya atas dasar pertimbangan di atas sebagai kehati-hatian ini, maka supaya tidak terjerumus ke dalam amalan yang kategori bid'ah, maka majelis berkesimpulan bahwa sholat tasbih ini tidak diamalkan. Supaya tidak masuk kategori bid'ah, maka majelis tarjih memfatwakan tidak perlu diamalkan. Namun ini masih ada. Namun bagi mereka yang meyakini kesahihan hadis di atas, tidak perlu ada stigma sebagai pelaku bid'ah. Artinya kalau ada orang yang melakukan seperti itu, kita tidak boleh mengatakan itu bid'ah. Itu maksudnya, ya. Jadi majelis tarjih berpendapat sebaiknya tidak usah dilakukan. Tapi nek ana wong sing nglakoni ngono, aja dianggap bid'ah, aja dianggap sesat. Kenapa kok begitu? Karena mengingat memang masih ada dalil yang mereka yakini. Jadi hadis tadi yang saya bacakan panjang, mereka masih ada yang yakin hadis itu sahih. Padahal menurut penelitian para ulama hadisnya bahkan maudhu. Apa maudhu tadi? Hadis palsu. Kalau dhaif hadis lemah. Kalau hadis maudhu artinya hadisnya palsu. Lah, anak sekalian yang berbahagia, ini kaitannya dengan sholat tasbih. Sekali lagi, sampean biar tahu sholat tasbih tadi itu apa. Rakaat pertama membaca Fatihah, membaca surat Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Rukuk 10 kali. 25. Iktidal 10 kali. 35. Ya, sujud 10 kali. 45. Duduk 10 kali. 55. Ya, sujud 10 kali. 65. Ya, sebelum sujud kan berdiri, kan duduk sejenak kan, ya, sebelum berdiri 10 kali, berarti berapa? 75 kali satu rakaatnya. Lah itu dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Berarti membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 300 kali. Apakah boleh kita lakukan? Bagaimana menurut tarjih? Menurut tarjih tadi apa? Tidak perlu kita lakukan. Tapi andai kata ada orang yang melakukan karena meyakini hadisnya itu benar, kita tidak boleh menganggap itu adalah bid'ah. Minimal kita tidak boleh menganggap itu salah, gitu aja. Tapi kita tidak perlu mengamalkan. Cuman ada hadis yang sahih anak-anak,
terkait dengan bacaannya tadi. Maka bacaan itu yang paling itu adalah termasuk zikir yang bagus. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bagus. Karena itu bagus, maka kalau kita gunakan untuk zikir setiap saat, setiap waktu, itu sangat bagus. Subhanallah artinya apa? Apa enggak? Wah, ada uncal-uncalan kertas cilik-cilik digelintir-gelintir. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Walhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu sangat bagus kalau kita gunakan untuk zikir. Sering saya baca itu setiap hari, terutama setelah salat tahajud, sambil menunggu waktu subuh, itu saya baca itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya tambahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambil naik sepeda motor. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagus itu. Ya. Sambil berjalan mau menuju sekolahan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambil berangkat ke panti, pulang dari panti ke rumah, baca itu bagus. Karena hadisnya kuat. Kalau masalah zikir dengan membaca subhanallah itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau terkait dengan sholat tasbih tadi, itu tidak perlu kita lakukan. Karena menurut kajian tarjih, itu termasuk hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya maudhu. Perintahnya tadi dilakukan kapan? Perintahnya tadi dilakukan kapan? Kalau bisa setiap hari. Kalau nggak bisa, seminggu sekali. Kalau seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali. Ini sebulan sekali nggak bisa, setahun sekali. Kalau setahun sekali nggak bisa, seumur hidup sekali. Sampai ke sana. Tapi itu hadisnya dhaif. Karena dhaif ya nggak usah kita lakukan. Kita baca wiridnya, kita baca zikirnya itu boleh kapan saja, di mana saja, selama tidak di dalam tempat yang kotor. Tempat yang kotor itu antara lain di tempat kamar mandi atau WC. Kalau kita berjalan, bagus itu, ya. Bahkan mengingatkan kita akan kekuasaan Allah, bahkan membuat semangat jiwa kita dalam menghadapi apapun, ya. Kadang-kadang kalau orang itu sudah terbiasa membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Arepe kesenggol becak, gak sida nyenggol becake. Ya. Mau kesandung kaki kita, kalau jalan kaki tersentuh batu, gak sida kesandung.
insya Allah terjaga. Artinya apa? Kita selalu dijaga oleh Allah. Itu ya. Ini. Tapi tidak usah dikerjakan. Kalau baca tasbihnya kita baca bagus, ya, karena itu termasuk kalimat-kalimat thayyibah, termasuk kalimat yang bagus. Subhanallah tadi itu apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. La haula wala quwata apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau ditambah dengan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan menambah ilmu, menambah wacana, sehingga kalau ada berita-berita seperti itu sampai tidak terkejut, tidak merupakan hal yang baru. Oh, ini pernah disampaikan oleh Pak Ahwan, ya. Sehingga jadi semakin ilmu kita semakin bertambah, kita ini semakin apa? Semakin menghargai pendapat orang yang tidak sama dengan pendapat kita. Tapi tetap kita punya prinsip. Apa prinsip kita? Ya, tidak mengamalkan yang tidak benar, tidak mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya yang kuat. Kita tetap yang kita amalkan adalah yang dasarnya jelas, yang hadisnya kuat. Tapi kalau ada orang mengamalkan yang dasarnya tidak kuat, kita tidak mudah mengolok-olok, tidak mudah menganggap jelek, nggak mudah menganggap jelek kepada orang yang tidak sepaham dengan kita. Tapi kita tetap mempertahankan prinsip kebenaran yang telah kita ketahui. Oke, anak-anak, ada yang bertanya? Ada, enak, mari. Ya. Oke, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu pada kita sekalian. Dan mudah-mudahan semua yang ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh, bagian dari menambah pengetahuan kita, sehingga kita makin hari makin kaya. Itu anak sekalian yang berbahagia, semoga sekali lagi Allah memberikan kita sehat walafiat jasmani rohani. Masuk semua ini ya. Saya ini kok belum tak? Ya, besok lagi nggak apa-apa. Oke, coba bersama-sama membaca iftitah bersama-sama bareng aja. Abata. Allahumma barik baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma bersih khotoyaya bil ma'i wassalji wal baraf. Doa rukuk sujud. Subhanakallahumma rabbana bilang subhanakallahumma abada rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. At-tahiyat. Stop.
Masa at-tahiyatu. Apa? Yang betul. At-tahiyatu lillah abata. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ini dalam nafsi dulu. Allahumma inni dalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba Illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ini Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Oke. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.